Hai Kulikers, akhirnya kembali lagi di Kulik-Kulik Season 2 bersama dengan aku Winnie yang akan memberikan informasi seputar tren dan isu psikologi yang produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Nah Kulikers, di setiap kampus pasti memiliki banyak kegiatan kepanitiaan atau organisasi. Seringkali kita melihat nih teman-teman kita banyak yang mengikuti kegiatan kepanitiaan sehingga memiliki banyak SKKF. Nah tapi Kulikers pernah nggak sih merasa tertinggal dengan pencapaian teman-teman Kulikers? Nah Kulikers, jadi perasaan tersebut kita kenal dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Menurut World Journal of Clinical Cases, FOMO adalah kekhawatiran yang mendalam bahwa orang lain mungkin memiliki pengalaman yang bermanfaat yang tidak dimiliki oleh seseorang. FOMO ditandai dengan keinginan untuk terus berhubungan dengan kegiatan yang orang lain lakukan. Nah, terus apa ya tanda-tandanya kalau Kulikers sedang FOMO? Nah, tanda-tanda yang pertama adalah saat Kulikers mengecek sosial media teman Kulikers untuk mengecek sedang ada kegiatan apa dan merasa selalu ingin mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, mementingkan opini orang lain dan ketergantungan akan sosial media juga menjadi tanda-tanda kalau Kulikers sedang FOMO nih. Walaupun FOMO memiliki sisi negatif seperti menurunnya produktivitas, menurunnya kepercayaan diri, dan menimbulkan stres, tapi FOMO juga bisa memotivasi kita untuk terus berjalan maju. Winnie jadi penasaran nih tentang pengalaman Kulikers saat mengalami FOMO. Kita langsung tanya aja yuk. Apakah FOMO merupakan masalah umum di kampus? Kayaknya lebih ke masalah orang Indo sih. Jadi kalau misalnya kampus kita di Indonesia, ya iya masalah. Kalau buat aku sendiri sih iya ya. Cuman kalau misalnya buat beberapa orang mungkin enggak. Kalau buat aku, FOMO itu nggak jadi masalah sih, karena kan bisa ke arah yang lebih baik juga. Iya, karena kan kalau misalnya di kampus itu kan banyak banget bisa dibilang tuh kayak banyak remaja-remaja ya. Jadi kalau untuk FOMO itu kayaknya udah biasa banget sih. Menurut aku sendiri sih lumayan jadi masalah ya, soalnya kan umur-umur mahasiswa ini kan kayak yang lagi mencari jati diri, jadi remaja ke dewasa, jadi mungkin banyak dinamika. Jadi menurutku FOMO itu berpengaruh sih di kampus. Kapan Kulikers merasakan FOMO? Jujur kalau gue nggak orangnya nggak FOMO. Kalau masalah kampus ya. Paling pas lagi di kelas, terus ngelihat kayak, ini orang kok kayaknya dia pakai setelannya lebih baru dari gue ya, atau kayak, gue nggak tahu nih dia pakai sepatu apaan, atau dia pakai ini brandnya apaan, kok keren banget. Jadi kayak benar-benar bikin agak nggak konsen sih di kelas. FOMO pas kuliah palingan kayak melihat teman-teman aku ikut organisasi, kepanitiaan, kayak mereka sibuk, sedangkan aku kayak nggak ngapa-ngapain. Terus aku pengen cari kesibukan juga. Pas masuk kuliah semester 1 itu bener-bener yang kayak dapat teman-teman yang bener-bener aktif banget organisasi lah atau apalah. Jadi kayak jadi keikut-ikutan gitu loh. Pernah pas teman-teman udah mulai pada ikut panitiaan atau organisasi. Dan apakah FOMO mempengaruhi aktivitas Kulikers di kampus? Kalau misalnya, kalau aku sih karena nggak FOMO, jadi nggak ngerasa itu sebagai masalah. Ngaruh banget. Kalau misalnya di sisi ini gue yang ketinggalan FOMO-nya, yang ketinggalan trennya itu gue pasti bakal kayak, aduh, pikirannya malah kemana-mana gitu jadinya. Untuk ganggu fokus belajar enggak ya, karena kan kalau kepanitiaan, kayak misalnya aku FOMO kepanitiaan, itu malah nambahin skill, juga nambah temen, nambah pengetahuan juga lewat orang-orang. Kalau ganggu sih jujur enggak, cuma kalau misalnya kelihatan tambah ambis banget ya saya. Sebenarnya sih ya, kalau di aku sih nggak berpengaruh ya, biasa aja sih ya. Paling cuma ada kayak keinginan sesaat untuk, aduh temen ikut organisasi ini nih, aku juga jadi pengen ikut gitu. Tapi kalau sampai mengganggu fokus belajar atau malah bikin semangat belajar, di aku nggak ada pengaruh seperti itu sih. Nah, setelah kita ngomongin soal FOMO nih Kulikers, Winnie punya solusi nih biar Kulikers gak terjebak di circle FOMO. Caranya adalah dengan Kulikers memprioritaskan diri Kulikers dan tidak ikut-ikutan dengan tren. Dan Kulikers juga bisa mengurangi penggunaan sosial media ya. Sampai di sini dulu ya episode kita kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus Kulik-Kulik setiap hari Rabu di YouTube UMN TV. Sampai jumpa di episode 2. Bye Kulikers!